Mau tanya Kak, Chelsea kira-kira babynya cowok atau cewek? Nah, The answer is astaga, langsung. Hai guys, hari ini aku pengen membayar janji aku. Jadi waktu di Instagram aku sempat buka open Q&A seputar tentang kehamilan kedua ini. Aku pengen ngejawab karena sebenarnya banyak banget suka yang tanya kayak di komen, di DM. Tapi kan nggak bisa aku balesin satu persatu. Nah jadinya aku rangkum pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak serta pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Oke, jadi ada pertanyaan berapa ya? Saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, inilah ada 8 pertanyaan yang udah yang paling kita banyak ditanya. Oke, nomor 1, kebobolan apa udah planning kehamilan ini? Wow, kebobolan atau udah planning? Kita udah planning. Karena gini, beda pasangan pasti beda-beda kan. Kalau kita kebetulan memang kayak aku nggak ngejar umur. Ada orang yang pengen terlalu deket-deketan anaknya karena umurnya supaya nggak terlalu tua nanti hamilnya gitu. Karena sekarang aku baru tahu kenapa orang-orang pada nggak mau udah terlalu tua hamilnya, karena jompo banget sih rasanya. Serius, kayak aku aja yang umurnya masih 27 tahun, hamil anak kedua, itu beda banget waktu hamil Nasusha waktu aku umur 24 tahunan gitu. Fisiknya beda gitu, ibaratnya kayak mesinnya udah pernah dipakai, terus ini mesin second gitu. Kalau misalnya anak pertama kan mesin baru gitu, tapi I don't know, itu setengah sih. Ya orang zaman dulu juga tujuh anaknya beda aja. Lanjut. Oke, pertanyaan kedua. Jadi gimana sih cara nanganin mabok berat pas second pregnancy ini? Sejujurnya aku nggak tahu loh jawabannya, karena mabuk itu kan memang karena hormon kan, terutama ya di hamil kedua ini tuh memang aku lebih rewel gitu, jadi lebih mabok, lebih pusing, terus aku juga ada kena anemia di kehamilan kedua. Kehamilan pertama semuanya lancar, aku kayak nggak ngerasa hamil di kehamilan yang pertama, kecuali berat badan aku naik 30 kilo. Tapi di kehamilan kedua ini kalau misalnya orang nanya gimana caranya supaya nggak mual, aku nggak ngerti sih, kayak nggak ada bantuan gitu loh, karena kan hormon ya. Kalau misalkan pusing sakit kepala ada obatnya gitu, sembelit ada obatnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah hormon, cuman kayak dari mindset kita aja gitu, kayak ya udah ini adalah sebuah perjalanan dari kehamilan yang tubuh kita itu lagi ada seorang bayi kecil yang lagi produksi organ tubuh gitu, jadi hormonnya memang nggak balance gitu. Jadi lebih ke mindset kita sih gitu, karena kalau misalnya kitanya cuman ngeluh malah makin mabuk menurut aku. Ya, soalnya kita ibaratkannya lebih kerja keras atau olahraga yang berat gitu, kita kan pasti pegel-pegel, badan capek, apa kurang istirahat. Nah ini tuh di dalam tuh lagi produksi makhluk kecil gitu. Dan produksinya tuh bukan yang kayak cuman apa gitu, tapi living thing, dan juga dia ada organ-organ yang complicated, dan itu nggak ada berhentinya, nggak ada istirahatnya, 24 jam setiap hari, setiap saat, setiap detik. Jadi capek, pegel, atau mual, atau ngerasa atau kurang pusing, enak atau sembelit, atau apapun itu permasalahan pada kehamilan ya. It's part of obatnya adalah mungkin bersyukur, ya nggak sih? Kayak nggak ada obat lain, karena aku nggak pernah minum obat mual, tapi banyak teman-teman aku yang mungkin lebih parah ya, yang kayak muntah terus-terusan ya memang nggak ada obat gitu. Jadi obatnya adalah, pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah mindset, yang ketiga adalah bantuan suami gitu. Karena dengan suami memberikan kenyamanan, mungkin dia pijitin sedikit, mungkin kasih dia teh hangat, mungkin lebih menolong sedikit, tapi ya selebihnya adalah balik lagi ke mindset ibunya. jadi keras. Nggak kok sayang, aku nggak lagi mual. Ngidam makanan. Wah ini dari teman aku nih yang nanya nih. Lebih banyak BM pas banyak maunya pas Nasusha apa second pregnancy ini. Oke. Kalau sekarang kan aku udah mau jalan 6 bulan ya, gak ada ngidam gitu. Jadi kayak, ya gak sih? Untungnya ya, maksudnya dengan pandemi corona ini adalah banyak banget online shop yang jual makanan-makanan yang aneh-aneh. Kayak misalkan nih, aku pengen mie Singapura gitu ya, mie pok gitu. Ternyata ada dong yang jualan frozennya, terus bisa dimasak sendiri di rumah. Terus pengen banget makanan Jogja, gudeg. Terus sekarang gara-gara corona ini dia jadi bisa ngirim ke rumah gitu, maksudnya dari Jogjanya langsung kirim ke Jakarta. Nggak tahu ya, ini maksudnya walaupun kita nggak bisa kemana-mana gara-gara pandemi ini, tapi aku tuh lebih bersyukur gitu loh, karena kayak semua hal yang aku kepengen malahan ada sekarang gitu.
dari A sampai Z. Jadi kayak kalau dibilang ngidam apa, jadi nggak ngidam apa-apa sih, karena kayak semuanya kayak semua udah terpenuhin gitu ya. Iya, Tuhan tuh baik sih gitu. Terus kadang-kadang tuh suka banyak banget teman-teman yang baik gitu, kayak misalnya aku lagi kepengen bubur sumsum, ada aja yang ngirim bubur sumsum. Tapi kamu kayak I think she's pretty blessed juga sih, kayak apa yang anaknya kayaknya ya. Kayak apa yang versi bilang kayak aduh pengen deh ini, nggak tahu kenapa, kayak misalnya bubur sumsum gitu, aduh atau pengen donat kampung deh. Donat kampung, aduh pengen banget deh. Tiba-tiba nggak ditanya, kita nggak minta juga, tiba-tiba ada aja yang kirim ke rumah. Kayak like uni the gitu next ya. the next day. Kalau yang donat tuh bener-bener yang parah banget. Kayak aku tuh lagi kepengen banget donat kampung gitu. Dan biasa dia cuma kayak ngomong sama aku doang gitu, jadi kayak cuma Bukannya kode keras di Instagram ya, no sama sekali. Atau kan kalau Instagram kadang-kadang suka aduh lagi pengen ini enggak sama sekali. Jadi cuman kayak ngomong sama Glenn, aduh kayak pengen bubur sumsum, aku lagi nyari online shop mana yang jualan ya gitu, kok kayak nggak ada gitu. Tiba-tiba ada aja yang kirim Ada aja yang satu, kirim. dua, dan kayak berturut-turut 2 sampai 3 sampai dia bilang, aduh ini kalau ada kirim lagi kayaknya udah Udah enak and nih. that's it. Setelah itu udah nggak ada yang lagi yang kirim. Iya. Kayak, Jadi kayak kalau misalkan yang Nastusha, semua hal aku makan. Manis juga gila-gilaan, kayak martabak manis tuh aku suka banget. Kehamilan kedua ini aku lebih banyak kayak enaknya gitu, kayak misalkan makanan terlalu manis aku udah pasti nggak suka. Lebih sukanya tuh pedes sama asin gitu, yang which is asin juga harusnya nggak boleh terlalu banyak untuk ibu hamil karena bisa bengkak. Dulu soalnya aku bengkak parah. tapi setelah lahir turun lagi. Turun kok. Turun nggak sayang aku? 2 size. Oh, kakinya, kaki. Turun apa nih? Soalnya rada sensitif ya antara naik berat badan sama turun apa maksudnya? Berat badan juga turun kok. Minum air kelapa dimulai pada bulan berapa kehamilan bolehnya? Soalnya mertua aku bilang jangan. Nah, kalau mertua kamu bilang jangan, ikutin kata mertua. Kalau nggak mau dilakuin di belakangnya. By the way, tanya ke objin masing-masing ya. Karena setahu aku air kelapa itu bagus banget buat ibu hamil, tapi tidak diperbolehkan untuk kehamilan, terutama di trimester pertama. Karena dia sifatnya kan kayak membersihkan kayak air ketuban kita kalau nggak salah ya, membersihkan air ketuban kita. Nah, kalau misalnya dia terlalu dini diminumnya, kalau nggak kuat ya bisa keguguran gitu. Lebih baik tanya sama objin kalian masing-masing. Dok, saya pengen minum air kelapa nih, boleh nggak sih? Kalau dokter bilang boleh ya silakan. Mungkin ini pertanyaannya karena sering banget buat aku minum air kelapa kali ya. Karena aku tuh ausan, pengen yang seger-seger aja gitu, dan air kelapa menurut aku enak banget. Dan kebetulan memang objin aku bilang ya nggak apa-apa gitu, karena memang anaknya udah kuat, ibunya apalagi gitu. The safest thing juga tanya boleh nggak? Boleh ya udah, kalau enggak ya tahan Kalau aja. enggak ya udah nanti tunggu Nanti 7-8 juga. bulan baru boleh. Kelapa nggak akan kemana-mana kok, akan selalu ada. Betul. Right. Oke, udah naik berapa kilo nih Chels? Bedanya dulu sama hamil Nastusha. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk kayak nanyain aku tuh udah naik berapa kilo, dan banyak juga yang nanyain aku hamilnya anak kembar ya. Tahu ya, mungkin aku tuh kalau hamil gede-gede kali ya, nggak bisa kayak Shandy Aulia, Sandra Dewi gitu yang kecil-kecil tuh nggak bisa kayaknya aku. Aku udah mau 6 bulan, terus aku udah naik 6 kilo. Kalau misalnya dibandingin sama Nastusha, jauh banget. Jauh banget. Jauh Nastusha pokoknya lahiran itu naik 30 kilo. Jadi waktu dia 6 bulan nggak tahu ada berapa kilo. Mungkin ya. Soalnya waktu 6 bulan itu aku lihat di foto-foto yang dulu, aku tuh udah gede banget. Mungkin ada 15-20 kilo kali ya. Enggak lah, 15 kilo mungkin. 15 kilo. Trimester Naik 3 tuh memang kayak lift banget gitu, naiknya tuh seminggu bisa 2 kilo sendiri gitu. Tapi ini jauh banget ya. Kalau misalnya di compare ya, maksudnya sama Nastusha, jangan compare sama kalian. Pasti kalian ada yang lebih 6 kilo, aku sampai 9 bulan 6 kilo. Dan by the way, untuk wanita-wanita yang lagi nonton vlog aku sekarang, intinya adalah wanita hamil itu dinikmatin, disyukurin, dan jangan pernah compare. Misalkan nih compare berat badan kalian sama berat badan orang lain yang lagi hamil juga, ataupun size perutnya kok aku punya lebih besar atau aku punya kok lebih kecil, jangan pernah compare gitu. Karena kalau misalnya kamu compare, masih orang beda-beda juga. stres ya, buat apa? Intinya adalah ibu hamil tuh happy, yang kedua adalah sehat lahir dan batin supaya anaknya juga berkembang dengan baik gitu. Untuk diet gampang, banyak solusi. Ya nggak sih sayang, tuh dia dateng nih yang bikin aku 30 kilo naik. Kamu udah mau punya adik ya? Iya. Waduh. Apakah di kehamilan pertama dan kedua ini muncul stretch mark di perut? Gimana mengatasinya?
puji Tuhannya tidak. Walaupun nanti saya kasih lihat ya foto waktu Nastusha gede banget. Untungnya nggak ada stretch mark di perut gitu. Jadi caranya gimana? Memang harus rajin-rajin pakai krim dan pakai oil anti stretch mark. Right. Ya nggak boleh kayak cuman sekali habis itu udah gitu. Nah aku tuh bisa kayak sehari tuh bisa pakai, kalau semakin gede ya semakin sering gitu pakainya. Sehari bisa sampai 4 kalian gitu. Jadi kalau ngerasa kulitnya udah mulai gatel, udah mulai kering, jadi pasti langsung aku pakai krim. Lebih baik mencegah daripada udah terjadi terus mau. Ini namanya anti stretch mark ya. Ya. Anti itu adalah sebelum terjadi. Babynya nyari Nastusha loh. Nih ngapain bibinya? Itu Kan mie ya. Didi coba Didi. Waduh, nendang dia. Selanjutnya, Persiapan lahiran di tengah pandemi corona. Nah, ini dia. ini seru banget. Kita justru sebenarnya ada vlog juga yang akan ngomongin tentang itu. Emang iya? Iya, yang kita yang kita ke Azen. Oh. Yang kita ke rumah sakit, terus kita harus Itu pas pakai ya. APD yang lengkap, dokter pun juga. Kita sangat-sangat berhati-hati di rumah sakitnya pun kita juga berjaga jarak sama semuanya. Kita nggak- Ya, dan persiapannya lebih ke aku sih karena Yes. aku kan lahirannya kan sesar. Sesarnya Lampunya jangan taruh situ kan. Kotor. jangan apa nanti kan tinggal bersihin. ya, jadi persiapannya untuk lahiran di pandemi corona ini adalah lebih ke persiapan mental aku sih karena nanti di ruangan operasi itu kemungkinan besar Glenn tidak bisa menemani gitu. Jadi hanya aku sendiri yang masuk di ruangan operasi gitu. Itu sebenarnya takut banget, deg-degan banget karena waktu Nastusha kan Glenn ada di samping, tapi kalau sekarang aku cuma sendirian. Udah gitu yang kedua adalah harus swab test dulu. Terus tes dulu PCR namanya, jadi kita tes apakah Positif atau negatif gitu. Iya. Karena kalau misalkan ternyata amit banget pasiennya itu positif, akan dilarikan ke rumah sakit rujukan yang bisa menerima pasien corona. Gila gak sih? Jadi kayak banyak banget protokolnya ya harus kita jalanin gitu. Harus, Jadi iya. ya kayak nggak boleh ada tamu, terutama tamu-tamu yang sudah lanjut usia, terus nggak boleh apa lagi ya sih? Kayak banyak banget, aku juga belum nanya sih, tapi lebih ke persiapan mental. Pokoknya semua orang di pandemi corona ini semua kena impact lah. semua kena impact. Mau tanya Kak, Chelsea kira-kira babynya cowok atau cewek? Nah, ini The answer dia. is Alamak. Jawabannya adalah saat Nanti lahiran atau kasih tahu. keceplosan. Nastusha sih yang suka Nastusha, keceplosan. keceplosan. Jangan pernah tanya pertanyaan ini kepada Nastusha karena akan dijawab dengan kejujuran yang tinggi Kejujuran dan, Dan- dengan suara yang kencang. dan juga percaya diri yang sangat tinggi. Iya. Kalau dia akan memiliki seorang adik yang Oke, kita tutup ini. Buat kalian yang lagi hamil juga, semoga semangat. semuanya sehat-sehat aja. Dan juga we wish you all the best. We just take care of each other and Pokoknya makasih banyak yang udah tanya pertanyaan ini dan semoga jawaban dari kita juga memuaskan, nggak ada yang kurang. dan membantu juga. Ya, tapi kalau misal intinya sekali lagi jawaban-jawaban ini adalah apa yang kita Kita rasakan. pribadi. Tapi kalau misalkan kalian Ragu, mau tanya, tanya objin masing-masing. tanya Oke? Oke, see you guys. Kalau ada pertanyaan apapun, just ask. Oke? Bye. Kejauhan. Jangan lupa subscribe, comment, like, press the bell. Subscribe sekarang ya. Nasar itu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Mwah. Udah.